apabila dirangkum berarti kita ini awalnya tiada, lalu Allah menzohirkan, mengadakan kita. Artinya kita sebagai hamba harus tahu diri, harus berterima kasih kepada yang menciptakan kita. Cara berterima kasih seperti apa? Yang membentuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hanyalah perantara. Maka harus hati-hati ketika kita diamanahkan dengan seorang anak. Mereka ialah titipan, tidak boleh semena-mena, tidak boleh sembrono dalam mendidik anak, tidak boleh memakai kekerasan. Anak harus kita didik dengan lembut, karena itu bukan kepunyaan bapak ibu, itu titipan saja. Dikatakan anaknya bapak dan anaknya ibu itu sebagai pengakuan zahirnya saja, yang belum paham ilmu kenal diri. Setelah 4 bulan badan jasmani sempurna Allah ciptakan, lalu Allah meniupkan ruh ciptaannya. Kita memahami bahwa di dalam diri kita Allah menitipkan ruh Nur Muhammad batin. Diakui atau tidak, itu tidak bisa dibantah, karena manusia terdiri daripada badan zahir dan badan batin. Betul atau benar? Karena manusia tidak akan bisa bergerak tanpa adanya ruh. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya ruhani. Nah, di dalam rohani itulah dikatakan sir atau rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai pada masanya, manusia sudah siap dilahirkan ke alam dunia karena undangan, karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyempurnakan dengan menitipkan 7 sifat mulianya. 7 sifatnya yang dititipkan, dibungkus, disimpan di dalam rohani. Bapak Ibu harus memahami di dalam badan Bapak Ibu Allah titipkan 7 sifat mulianya. Diakui atau tidak, sifat itu milik Allah Ta'ala. Di dalam mata ada sifat penglihatan, itu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat manusia ini buta. Di dalam telinga Allah menitipkan sifat pendengarannya. Diakui atau tidak, sifat telinga manusia ini tuli. Diakui atau tidak, karena ini nyata hak milik Allah. Pengucapan pun itu bisa mengeluarkan kalam karena ada sifat kalamnya Allah yang dititipkan di dalam
takdir kita. Kalau mau melihat sifatnya manusia yang sebenarnya, lihatlah mayat yang dibungkus. Itu manusia. Ini bukan saya yang mengatakan, Allah yang mengatakan dalam firman-Nya yang sudah termaktub di kitab suci Al-Quran. Maka aku ciptakan penglihatan, pendengaran, dan ucapan. Kenapa sedikit sekali kalian bersyukur? Kenapa kalian tidak tafakur? Jadi paham ya, 3 nama suci sudah saya sampaikan. Apabila dirangkum, berarti kita ini awalnya tiada, lalu Allah menjahirkan, mengadakan kita. Artinya kita sebagai hamba harus tahu diri, harus berterima kasih kepada yang menciptakan kita. Cara berterima kasih seperti apa? Harus selalu bersyukur. Bersyukur di perguruan diisi dengan ibadah. Ketika kita diberi badan jasmani, wajib kita menjalankan seluruh ibadah yang syuhir, termasuk wajib menjalankan sholat 5 waktu. Murid harus rajin, tidak boleh sholatnya ditinggalkan. Harus belajar. Yang tadinya mungkin sholatnya Senin, Kamis, ditambah lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah terus, bagaimana sholat ini jangan sampai kita tinggalkan yang 5 waktu.